Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan. Dosen pengampu Henta Saputra, SE/MSc, mata kuliah Pengantar Manajemen. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Putri Minarti, Ainul Fitria, Winda Natasha, Mutiara, Marpia, dan Fitria Ramadana. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Kembali ke faktor individu sebagai inti dari SDM yang dimiliki perusahaan. Agar keragaman individu dapat dikelola dengan baik, perlu memahami bahwa dalam fungsi pengarahan, kunci agar fungsi tersebut dapat berjalan lancar dengan baik adalah terletak pada motivasi yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh manajer, serta pola komunikasi yang dibangun oleh manajer dengan seluruh anggota organisasi atau tenaga kerja di perusahaan. Pengertian motivasi menurut Vance and Raven sebagaimana dikutip Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Motivation is the set of factors that cause people to behave in certain ways. Perilaku yang diharapkan untuk ditujukan oleh tenaga kerja di perusahaan tentunya perilaku yang menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan, dan tentunya bukan sebaliknya. Kinerja terbaik menurut Griffin tahun 2000 ditentukan oleh 3 faktor, yaitu pertama motivasi atau motivation yang berkaitan dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Kedua, kemampuan atau ability, yaitu kapasitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, lingkungan pekerjaan atau the work environment, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Beberapa pendekatan motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan ini memandang bahwa pada dasarnya manajemen memiliki kinerja yang lebih baik dari pekerja, dan para pekerja hanya akan menunjukkan kinerja yang baik sekiranya diiming-iming dengan kompensasi berupa uang. Human are motivated solely by money. Sedemikian sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Yang kedua, pendekatan relasi manusia. Pendekatan ini seringkali dikaitkan dengan Elton Mayo dan pengikutnya. Mayo justru menemukan bahwa pekerjaan yang sama terus-menerus dilakukan akan menyebabkan kebosanan dan justru akan berimplikasi pada penurunan motivasi. Mayo menganggap bahwa kontak sosial atau relasi antara manusia justru akan membantu dan memelihara motivasi para pekerja. Terakhir, pendekatan sumber daya manusia. Penyederhanaan pandangan terhadap pekerjaan yang hanya didasarkan pada uang dan interaksi sosial. Menurut pendekatan ini, yang seringkali dikaitkan dengan Douglas McGregor, para manajer perlu menyadari bahwa pada dasarnya manusia dapat dikategorikan kepada 2 jenis karakter, yaitu tipe X dan tipe Y. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Yang kedua, perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Yang ketiga, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Keempat, perspektif penguatan mengenai motivasi. Dan yang terakhir, perspektif penyusunan tujuan. Hubungan motivasi dan kepemimpinan. Sekiranya manajer telah memahami bahwa setiap pegawai atau individu di dalam organisasi memiliki berbagai motif yang mendorong perilaku dan tindakan mereka, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam melakukan implementasi rencana dalam fungsi pengarahan adalah apa yang harus dilakukan para manajer sehingga rencana yang telah disusun organisasi dapat direalisasikan. Apa yang harus ditunjukkan para manajer agar para pegawai dengan segala motif dan perilakunya mau menunjukkan perilaku positif dan menunjukkan kinerja terbaik dan setiap pekerjaan yang dilakukan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka, sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Kepemimpinan adalah proses direction and influencing the task-related activities of group member. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan.
Selanjutnya, fungsi-fungsi kepemimpinan. Terdapat dua fungsi yang terkait dengan hal ini, yaitu fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan, task direct fungsional, dan fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok, group maintenance function. Fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan memfokuskan fungsi kepemimpinan dalam menjalankan berbagai pekerjaan atau tugas yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif adalah ketika pemimpin mampu mempengaruhi orang-orang untuk dapat melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Beberapa pendekatan mengenai kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan personal mengenai kepemimpinan, yakni melihat pemimpin dari sisi personal atau karakteristik figur dari seorang pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan, yakni lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi, dan lain-lain. Yang terakhir, pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan, yaitu memandang bahwa gaya manajemen atau gaya kepemimpinan akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi yang sangat beragam dan sangat ditentukan. Sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan maka itu berasalnya dari kami. Jika ada kelebihan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.